Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Irawan. Kali ini adalah kelanjutan dari cerita Kris Benggolo Ireng dari part sebelumnya. Langsung aja tonton cerita ini sampai habis. Jangan lupa buat kalian yang baru nonton video ini, tonton juga part-part sebelumnya. Dan juga klik like, komen, dan subscribe. Juga share sebanyak-banyaknya. Kris Benggolo Ireng Part 7, Iblis Kembar. Desa Windualit. Keanehan terjadi di desa Windualit sejak pagi dini hari. Cuacanya berubah tak menentu. Angin bertiup dengan kencang, berbau dengan hujan deras yang mengguyur seluruh desa dan hutan. Pak Le, sebelumnya desa ini belum pernah mengalami cuaca seperti ini sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar hutan yang mengelilingi desa ini menghalangi angin lembah untuk sampai ke desa. Cerita Pak Sardi menemani Pak Le memperhatikan cuaca di luar rumah. Benar Pak Sardi, saya juga merasa ada sesuatu yang mempengaruhi cuaca saat ini. Pak Le juga setuju dengan ucapan Pak Sardi dari beberapa hal aneh yang juga ia rasakan. Memang sedari pagi Pak Sardi dan Pak Le memutuskan untuk menjaga Mbah Suroto berdua karena mereka firasat yang tidak beres. Pak Sardi pun mengutus murid-murid mengaji untuk melakukan pengajian guna menangkal niat jahat dari pengikut sosok penghuni keris Benggolo Abang. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain menunggu Dana, Cahyo, dan yang lainnya menemukan cara untuk menghentikan bencana ini. Bapak, Pak Le, ini Sekar bawain makanan. Mudah-mudahan cukup sampai nanti malam ya. Ucap Sekar yang buru-buru masuk ke dalam rumah dengan kondisi baju yang setengah basah, walau sudah memakai payung. Terima kasih Nak Sekar, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, ucap Pak Le. Benar, kali ini masakannya spesial. Katanya sayur lodeh buatan istri saya yang paling juara. Ucap Pak Sardi juga semangat dengan menu yang dibawakan oleh Sekar. Iya Pak Le, makan duluan saja. Biar saya mengantar Sekar pulang dulu, di sini tidak aman. Nggak usah Pak, Sekar bisa pulang sendiri kok. Bapak temani Pak Le makan saja, ucap Sekar yang segera pamit tanpa mau merepotkan ayahnya itu. Setelah Sekar pulang, Pak Sardi menyiapkan peralatan makan. Sementara Pak Le memanggil Mbah Suroto yang sedang berusaha menenangkan diri dengan bermeditasi seperti yang baru-baru ini diajarkan oleh Pak Le. Mbah, kita makan dulu. Sekar nganterin sayur lodeh nih, panggil Pak Le dengan suara pelan agar tidak mengagetkan Mbah Suroto. Mbah Suroto menghela nafasnya dan membuka mata. Ia segera menyusul Pak Le dan Pak Sardi di tikar yang digelar di ruang tengah dengan rantang dan sayur lodeh yang sudah tersaji. Tak banyak berbincang, mereka yang memang sudah kelaparan semenjak tadi segera menyerbu sayur lodeh dengan lauk tempe goreng yang dibawakan oleh Sekar. Hujan deras yang mengguyur di luar rumah seolah mereda setiap saat kami menikmati makanan itu. Mbak Suroto, kenapa? Kok melamun? Tanya Pak Sardi yang melihat Mbak Suroto menghentikan makannya sejenak. Saya tidak pernah menyangka akan bisa menikmati makan bersama seperti ini lagi, ucapnya dengan setengah haru. Bahkan ketika saya kembali ke keluarga saya pun belum tentu mereka bisa menerima saya. Pak Le dan Pak Sardi saling bertatapan dan sama-sama mengerti keadaan Mbah Suroto. Mbah, percaya pada kami. Keluarga Mbah pasti akan memaafkan Mbah kalau mengerti perjuangan Mbah Suroto hingga seperti ini, ucap Pak Sardi.
Sekarang makan yang kenyang dulu Pak Le. Hari ini perjuangan kita akan lebih berat. Kalau kata Panjul, tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati selama perut kita kenyang, tambah Pak Le. Mendengar ucapan itu, Pak Sardi dan Mbak Suroto tersenyum. Kalau soal ini saya setuju sama Cahyo. Sepertinya kalau dekat dia selalu saja ada tingkah yang bikin kita tertawa ya, sahut Pak Sardi sambil melanjutkan makanannya. Benar, saya juga belajar dari dia. Walaupun sebenarnya masa lalunya cukup kelam, dia berusaha untuk terus maju dan sebisa mungkin membantu orang-orang sekitarnya, tambah Pak Le. Sepertinya setelah ini saya harus sering ngobrol sama Cahyo ya, supaya bisa tegar seperti dia, ucap Mbak Suroto. Perbincangan yang dimulai dengan bergunjing soal Cahyo dilanjutkan dengan obrolan kecil tentang rasa sayur lodeh buatan Ibu Sekar yang ternyata sempat dicicipi oleh pejabat pemerintah saat mampir ke desa ini. Untuk sesaat, derasnya hujan di luar seperti tidak terasa terkalahkan oleh nikmatnya kuah sayur lodeh dari Ibu Sekar. Saat hari menjelang sore, hujan tidak cukup reda. Sesekali Pak Sardi membacakan doa untuk menghalau rasa gelisahnya. Mereka tahu ada bahaya yang sedang terjadi saat ini. Tak lama kemudian, firasat mereka itu terjawab. Pak Le dan Pak Sardi secara bersamaan merasakan ada sosok yang mendekat ke rumah singgah tempat mereka berada. Melalui jendela, mereka mencari keberadaan sosok itu, namun tidak ada satupun manusia atau makhluk yang nampak hingga tiba-tiba seluruh lampu di rumah singgah mati. Secara mendadak bersama dan terbukanya pintu rumah dengan terbanting keras. Angin kencang membawa masuk derasnya hujan hingga masuk ke dalam rumah. Jendela pun ikut terbuka dengan keras menyusul kencangnya angin yang masuk ke dalam rumah. Tapi bukan itu masalah utamanya. Dari pintu yang berkali-kali terbanting ke dinding, terlihat di luar sosok makhluk berambut panjang, tertawa dengan aneh di tengah derasnya hujan. Pak Sardi dan Pak Le tahu dengan jelas bahwa ia bukanlah seorang manusia. Tuan, sudah waktunya bangun Tuan. Kata-kata itu terdengar dengan jelas, walau berada di tengah hujan. Tak mau mengambil resiko, Pak Le segera membacakan doa dan berlari keluar untuk mengusir makhluk itu. Pak Le dan Pak Sardi sudah tahu Ndoro siapa yang dimaksud oleh makhluk itu. Pak Le keluar menerjang sosok makhluk kurus berambut panjang itu, sambil mencabut keris sukma geni dari sarungnya. Tapi tepat beberapa langkah sebelum mencapai makhluk itu, Pak Le terhenti. Ia terhenti saat menyadari seluruh penjuru desa sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk serupa yang melayang menatap rumah ini dari atas. Pak Le mengetahui rencana mereka untuk membangkitkan sosok di dalam tubuh Mbah Suroto itu dan segera kembali ke dalam rumah untuk menghampiri Mbah Suroto. Apa yang terjadi Pak Le? Tanya Pak Sardi. Mereka semua ada di sini, ratusan dari mereka. Jawab Pak Le yang segera berlari menghampiri kamar Mbah Suroto. Namun terlambat. Saat ini Mbah Suroto tengah berjalan di atas langit-langit rumah dengan mata yang memutih dan keris benggolo abang yang tiba-tiba tergenggam di tangannya. Pak Sardi, pergi dari sini! Teriak Pak Le yang merasakan bahaya besar. Belum sempat menoleh kembali, wajah Mbah Suroto yang berubah mengerikan seketika berada tepat di depan wajah Pak Le. Sontak Pak Le pun melompat menjauh dan memanggil geni Baraloka yang selama ini mampu mengembalikan kesadaran Mbah Suroto. Sebelum api itu sempurna, Mbah Suroto menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Le, namun berhasil dihindari dan ditahan dengan keris sukma geni milik Pak Le. Pertarungan sengit terjadi di ruangan sempit itu. Bukan seperti pertarungan antara dua manusia,
Ini pertarungan aneh, di mana Basuroto bisa berada di mana saja, melompat, berjalan di dinding, hingga hinggap di langit-langit rumah. "Mencampuri urusan kami artinya mati," ucap sosok yang merasuki Basuroto. Berkali-kali Basuroto melihat ke arah luar, sepertinya berharap ada sosok yang masuk ke rumah ini. Namun rupanya Pak Sardi menahan sosok yang berada di luar dengan membacakan doa-doa dan ayat suci bersama murid-murid pengajiannya, yang sebenarnya sudah siaga semenjak Basuroto dipindahkan ke rumah ini. Melihat hal itu, Basuroto segera menerjang keluar dan bersiap menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Sardi. Namun aku berhasil menahannya, hingga kami berdua terpental di tanah berbatu di depan rumah singgah. Hujan yang deras mewarnai pertarungan kami, sementara roh pengikut sosok penghuni keris Punggol Abang sudah siap mendekat dan masuk ke pertarungan kami. Pak Le tahu keris itu masih menyimpan kekuatan yang lebih besar. Saat ini sesuatu masih mengikatnya. Ia memutuskan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan kembali memanggil Geni Baraloka secara sempurna. Awalnya Pak Le mulai tenang saat bara api muncul di tangannya. Namun tiba-tiba rintik hujan deras yang membasahi desa Windu Alit berubah menjadi hitam dan melenyapkan Geni Baraloka milik Pak Le. Terlihat dengan jelas kepanikan di wajah Pak Le dan Pak Sardi saat mengetahui ilmu andalan Pak Le itu tidak bisa lagi menjadi jalan keluar dari permasalahan mereka. "Sudah waktunya, Tuan. Tuan Agung sudah menunggu," ucap makhluk yang kami lihat di depan pintu tadi. Basuroto tertawa lagi dengan aneh. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pak Sardi yang masih sibuk mengarahkan murid-muridnya. Seketika ratusan makhluk itu mengikut arah tangan Basuroto dan satu persatu merasuki Pak Sardi. "Sardi!" Pak Le segera menghampiri Pak Sardi yang tubuhnya dimasuki ratusan sosok makhluk halus yang tak henti-henti merasuki tubuhnya yang mulai terlihat membiru. Pak Sardi!" Beberapa murid Pak Sardi berlari menerobos hujan dan menghampiri Pak Sardi yang terkapar di tanah. Pak Le membacakan ajian Muksa Pangreksa dan mengusir sosok makhluk yang merasuk ke tubuh Pak Sardi. Namun setiap makhluk dikeluarkan, makhluk lain kembali masuk ke dalam tubuh Pak Sardi hingga Pak Sardi kesulitan untuk bernapas. Terlihat dari mulut Pak Sardi, ia tidak bisa berhenti membaca doa dan melafalkan ayat-ayat suci. "Bawa Sardi masuk ke dalam," perintah Pak Le pada murid-murid Pak Sardi yang segera direspon dengan cepat oleh mereka. Pak Le berpikir hanya Geni Baraloka lah yang bisa menyelamatkan Pak Sardi. Namun mereka harus berlindung dari hujan yang dibawa oleh ratusan makhluk ini. Setelah Pak Sardi masuk ke dalam rumah, Pak Le tidak langsung menghampirinya, namun berlari sekuat tenaga ke arah Basuroto. "Maafkan saya, Basuroto." Pak Le berlari dengan keris Sukma Geni yang bilah hitamnya mengeluarkan asap berwarna hitam. Sekuat tenaga Pak Le menghujamkan keris itu ke arah Basuroto. Namun keris Benggolo Ireng menahan serangan itu, hingga menimbulkan benturan kekuatan yang bahkan membuat rintikan hujan menghilang di sekitar mereka. Sialnya, benturan kekuatan itu berdampak pada Pak Le dan membuatnya memuntahkan cairan merah dari tubuhnya. Pak Le tidak menyerah dan terus mencari cara untuk menyerang Basuroto, walaupun berkali-kali gagal dan menambah luka di tubuhnya. Berkali-kali Pak Le menggunakan darahnya untuk menghidupkan kekuatan bilah putih untuk memulihkan dirinya, namun tetap kalah cepat dengan serangan Basuroto, hingga beberapa rusuknya pun patah. Namun dari ratusan serangan yang dipaksakan oleh Pak Le,
Akhirnya ada satu serangan dari bilah hitam keris Sukma Geni yang membentuk goresan di dada Mbah Suroto. Sayangnya kesempatan itu harus dibayar mahal dengan menerima serangan dari keris Benggolo Abang yang seketika terselimuti kekuatan hitam dan melemparkan Pak Le hingga tidak berdaya. Seolah tidak ingin membuang waktu, Mbah Suroto yang dirasuki sosok penunggu keris itu pergi, secepat mungkin meninggalkan desa Windu Alit. Dengan sisa tenaganya, Pak Le merangkak menuju tempat Pak Sardi dibaringkan. Ia melihat Pak Sardi tidak menyerah dengan ratusan roh yang merasukinya. Murid-murid Pak Sardi membantu Pak Le untuk mendekati Pak Sardi. "Sardi, jaga desamu," ucap Pak Le dengan suara yang hampir hilang. Sementara tangannya memanggil Geni Baraloka yang segera membakar tubuh Pak Sardi. Seketika roh yang merasuki Pak Sardi keluar dan pergi meninggalkan desa saat mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh murid-murid dari Pak Sardi. Tepat saat itu juga hujan terhenti dan Pak Sardi kembali tersadar. Namun sayang ia mendapati Pak Le yang penuh luka dengan bajunya yang penuh noda darah berbaring tak sadarkan diri di sebelahnya. Ia tidak mampu menemukan denyut nadi dari tubuh Pak Le. "Panggil Sekar, bawakan obat-obatan," perintah Pak Sardi pada salah satu muridnya yang segera berlari menuju rumah Sekar. Sekar datang dengan segera mengobati Pak Le. Sementara Pak Sardi membacakan amalan penyembuh untuk memulihkan Pak Le. Namun tidak ada perubahan hingga tiba-tiba Pak Sardi mengingat sisa-sisa Geni Baraloka milik Pak Le yang ada di alas mayit. Ia membaca doa dan memanggil api itu hingga muncul di telapak tangannya. Secara perlahan Pak Sardi membakarkan api yang sudah mengecil itu ke jantung Pak Le. Beberapa luka yang disebabkan oleh keris Benggolo Abang mulai menutup. Hal ini seolah memberi harapan untuk keselamatan Pak Le. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Denyut nadi Pak Le tidak kembali, jantungnya tidak kembali berdetak. "Pak, gimana Pak Le, Pak?" ucap Sekar yang masih menangis. Pak Sardi terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Sekar. Biar bagaimanapun, ia hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin untuk menghidupkan seseorang yang sudah meninggal. Sesaat sebelum Pak Sardi memutuskan untuk menutup wajah Pak Le, tiba-tiba keris Sukma Geni bergetar seolah merespon sesuatu. Hal itu mengingatkan Pak Sardi akan sesuatu. "Sekar, kamu pernah cerita kalau Pak Le mempunyai ilmu raga sukma kan?" tanya Pak Sardi. Sekar pun mengangguk. Saat itu juga Pak Sardi segera berlari keluar rumah dan terlihat di depannya residu sisa-sisa keberadaan sukma Pak Le yang sepertinya mencoba mengejar Mbah Suroto dalam wujud sukma. Saat itu juga ia tersenyum dan kembali mengecek detak jantung Pak Le. Memang cukup senyap, namun secara harus perlahan mulai terdengar detakan dari tubuh yang kekuatan fisik dan batinnya terkuras habis itu. "Sekar hubungi Dana dan Cahyo, ceritakan semua kejadian ini," perintah Pak Sardi pada Sekar. Sekarang kita beralih ke desa Lembah Keramat. Tepat di sebuah gerbang desa Mas Jagat memarkirkan mobilnya di hadapan sebuah warung kopi yang tidak jauh dari gerbang masuk desa. Aku segera turun dengan terburu-buru dan segera mencari selokan untuk melampiaskan mualku selama perjalanan. "Lah, kenapa Nan? Mabok?" tanya Mas Jagat dengan tawanya yang setengah meledek. "Asem Mas Jagat." "Iya, memang buru-buru, tapi nyetirnya jangan kesurupan gitu toh," jawabku yang merasa dikerjai oleh Mas Jagat. "Hahaha, kan darurat. Disinilah skill seorang supir harus digunakan," balasnya yang merasa puas melihatku hampir pingsan. Untung saja
Itu Mas Jagat. Seandainya Cahyo yang iseng pasti sudah kulempar sandal dari sini. Yowis, cari yang hangat-hangat dulu aja. Rumah Bajiwo harusnya ada di desa ini, lanjut Mas Jagat. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke sebuah warung makan dan memesan minum hangat untuk memulihkan rasa mualku sambil menikmati beberapa gorengan yang tersaji di meja. Bu, kalau rumah Mbak Jiwo jauh nggak dari sini? Tanya Mas Jagat pada ibu penjaga warung yang mengantarkan teh hangat untukku dan kopi hitam untuk Mas Jagat. Oh, Poten, enggak Mas. Itu di ujung desa yang halamannya paling besar. Tapi kalau ke sana jangan malam-malam ya, jawab ibu itu. Lah, kalau malam kenapa Bu? Tanyaku. Katanya sering ada yang melihat sosok makhluk halus di halaman rumah Bajiwo, jawab ibu tersebut. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Kami jadi semakin bertanya-tanya. Sebenarnya orang seperti apa yang Pak Ale minta bantuan untuk kami temui ini? Sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup besar terpampang di hadapan kami. Mas Jagat memarkirkan mobilnya di bawah salah satu pohon dan segera memasuki rumah kayu yang cukup besar. Sepertinya ini adalah rumah terbesar di desa ini. Benar kata ibu warung itu. Banyak sosok tak kasat mata yang menghuni halaman ini, namun sepertinya mereka tidak berniat jahat. Aku cukup lega saat mengetahui hal ini. Permisi. Beberapa dari kami mengetuk pintu rumah itu, namun tidak ada yang menyambut hingga perlahan muncul seorang pria berumur dari arah sumur timba di halaman menghampiri kami. Maaf Mas, mencari siapa? Tanya orang itu. Apunten, maaf Pak, saya mencari Mbah Jiwo, jawabku dengan sopan. Saya Mbah Jiwo, ada keperluan apa mas-mas ini mencari saya? Ucapnya yang telah ternyata adalah orang yang kami cari. Aku menoleh pada Mas Jagat karena sedikit heran. Panggilannya Mbah Jiwo, namun dari penampilannya sepertinya umurnya ternyata tidak terpaut terlalu jauh dari Pak Ale. Saya Danan Mbah, ini Mas Jagat. Kami dapat info tentang Mbah Jiwo dari Pak Ale, ucapku. Danan, Pak Ale. Mbah Jiwo terlihat berpikir. Jangan-jangan kamu Danan Jaya yang pernah diceritakan Dimas dan Rumi, yang keponakannya Pak Ale Bimo itu ya? Ucap Mbah Jiwo yang ternyata mengenal Dimas dan Rumi juga. Iya Mbah kenal Dimas juga, tanyaku. Wah, berarti tamu istimewa ini. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam saja. Ucap Mbah Jiwo yang seketika berubah ramah saat mengetahui tentangku. Mohon maaf, saya agak hati-hati saat ada tamu tak dikenal yang datang ke sini. Beberapa orang masih kemari untuk mencari pusaka dan mencari pesugihan di Lembah Keramat. Akhirnya aku cukup lega saat mengetahui maksud dari respon Mbah Jiwo terhadap kedatangan kami. Terlihat Mas Jagat terkagum-kagum saat mengetahui isi rumah itu, di mana terlihat berbagai pusaka terpajang di dinding rumahnya. Mbah Jiwo menyambut kami dengan mengeluarkan beberapa toples makanan dan minuman hangat. Ia bercerita mengenai kedatangan Dimas dan Rumi yang terikat takdir dengan tragedi di Lembah Keramat belakang desa ini. Bahkan Mbah Jiwo pernah membantu Pak Ale yang tidak bisa keluar dari hutan karena ribuan ular mengerubuti tubuhnya atas perintah penunggu lembah itu. Dimas cerita, Mas Danan yang dulu membantu menyelamatkan adiknya Rumi. Cerita Mbah Jiwo dengan semangat. Kami senang mendengar cerita Mbah Jiwo, namun Mas Jagat mencoba mencolek pinggangku
mengingatkan untuk menyampaikan tujuan sebenarnya kami kemari. Mohon maaf Mbah Jiwo, sebenarnya kami ingin bertemu Mbah Jiwo karena ada sesuatu yang darurat. Balasku memotong cerita Mbah Jiwo. Bersamaan dengan itu, Mas Jagat mengeluarkan patahan warangka atau tutup keris yang kami temukan di pabrik tahu kemarin dan membukanya di hadapan Mbah Jiwo. Saat itu juga Mbah Jiwo berubah menjadi serius. Sebuah warangka berumur ratusan tahun. Jelaskan apa yang terjadi, ucap Mbah Jiwo. Saat itu kami menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di alas mayit dan cerita tentang keberadaan 3 keris kembar yang mulai bangkit dan memakan banyak korban. Mbah Jiwo pun sempat kaget saat mendengar nama keris Bonggolo Ireng dan keris Bonggolo Abang yang kami temukan di alas mayit. Yang kalian hadapi itu bukan perkara mudah. Dan sebenarnya kalian tidak harus bertanggung jawab atas kejadian itu, ucap Mbah Jiwo yang sedikit kasihan melihat kami. Tapi kami tidak bisa tinggal diam, Mbah. Ada seorang perempuan yang keluarganya mati karena keris itu dan terus mencari korban lainnya. Ada juga seorang ayah yang rela mengasingkan diri ke alas mayit untuk menyelamatkan keluarganya. Lambat laun orang terdekat kita yang akan menjadi korban keris itu juga, Mbah, jawabku. Kami dipercayakan kemampuan ini oleh Yang Maha Pencipta, bukan untuk menghindari masalah-masalah ini, Mbah. Setidaknya ada sesuatu yang harus kami perbuat, tambah Mas Jagat. Mbah Jiwo menghela nafas berusaha mencoba mengerti pemikiran kami. Ya, saya tidak heran. Saya cukup mengenal Bimo sebagai orang yang mau berkorban, bahkan untuk orang yang tidak ia kenal. Dan ternyata masih ada orang-orang yang seperti dia, ucap Mbah Jiwo. Kami pun menceritakan mengenai asal-usul warangka ini, yang dulunya pernah menyegel keris Bonggolo Ireng, juga tentang Pak Ale yang meminta kami menemui Mbah Jiwo untuk menanyakan perihal pusaka ini. Mbah Jiwo pun menjelaskan bahwa dulunya ia adalah empu pembuat pusaka. Bahkan tabung watu ringin yang digunakan oleh Mbak Rusman pun sempat disimpan olehnya. Ternyata dunia ini tidak sebesar yang kukira, atau malah takdir yang menghubungkan kami semua. Dari cerita itu kami mengerti bahwa Mbah Jiwo mungkin bisa membantu kami mengembalikan kemampuan dari warangka ini. Ini memang takdir, ucap Mbah Jiwo. Kami tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Namun Mbah Jiwo masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan sebuah benda yang ia simpan dalam sebuah peti kayu. Mbah Jiwo meniup debu di kotak itu dan lalu membukanya. Sebuah keris dengan bentuk ukiran yang persis dengan keris Bonggolo Abang yang pernah kami lihat, namun terlihat kosong tanpa adanya kekuatan apapun, bahkan bilahnya terlihat tidak terawat. Ini yang ketiga, yang tadi kalian sebut dengan nama keris Bonggolo Lanang. Mendengar nama itu, seketika aku dan Mas Jagat segera mengambil posisi waspada. Kami sudah mengetahui kekuatan kedua keris kembar lainnya, dan keris ini adalah satu dari keris kembar itu. Tidak usah takut. Dulu leluhurku membuat warangka itu menggunakan aliran kekuatan dari keris Bonggolo Lanang yang belum bisa dikuasai iblis seperti dua lainnya. Setelah itu, keris ini tidak memiliki kemampuan lagi, jelasnya. Lalu Mbah Jiwo, apa Mbah Jiwo bisa memulihkan warangka ini? Tanya Mas Jagat. Mbah Jiwo menggeleng, dan seketika kami mulai merasa bingung. Tapi aku bisa membuat kembali warangka yang sama,
namun aku butuh bantuan. Lanjut Mbah Jiwo. Mbah Jiwo menceritakan kekuatan keris Menggolo Lanang ditahan oleh sosok panglima yang mengorbankan dirinya untuk menahan kemampuan keris ini. Sebuah benda diletakkan di sebuah tempat di alam gaib untuk mengikat kekuatan keris Menggolo Lanang. Setelah ratusan tahun, keris ini pun mati dan benda itu sudah bisa diambil. Harus ada orang yang bisa menarik pusaka yang terikat dengan benda ini, ucap Mbah Jiwo. Aku dan Mas Jagat mencoba memikirkan siapa seseorang yang memiliki kemampuan menarik pusaka, dan memang tidak ada satupun yang kami kenal. Namun sepertinya Mas Jagat menemukan sesuatu. Mbah, di antara kami tidak ada satupun yang bisa menarik pusaka. Tapi jika saya mengikuti aliran tenaga pusaka itu dan masuk ke alam gaib, apa saya bisa mengambil benda itu? Tanya Mas Jagat. Itu mungkin, tapi sangat berbahaya, jawab Mbah Jiwo. Memang benar. Aku pernah merasakan benda ini di alam sana selama beberapa saat, dan itu benar-benar mengerikan. Tidak apa, Mbah. Saya punya cara sendiri untuk kembali dengan selamat, ucap Mas Jagat dengan percaya diri. Namun sepertinya itu karena tidak ada pilihan lain untuk kami selain mengambil resiko ini. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Mbah Jiwo menyetujui rencana kami. Aku akan membantu melepaskan sukma Mas Jagat agar ia bisa mengikut aliran kekuatan keris Menggolo Lanang. Benda yang harus kamu cari adalah bongkahan emas putih yang berada di hutan rimbun. Saat sampai di hutan itu tidak sulit untuk menemukannya, jelas Mbah Jiwo. Tepat setelah mendengar arahan Mbah Jiwo, Mas Jagat menggenggam keris Menggolo Lanang, sementara aku menahan tubuh Mas Jagat agar jiwanya tetap stabil saat sukmanya mencari benda yang dimaksud oleh Mbah Jiwo tadi. Aku melihat semua yang dilihat oleh sukma Mas Jagat. Keris itu memasukkan sukma Mas Jagat ke alam pertama, di mana hanya hutan dan kabut yang terlihat di sekitar Mas Jagat. Kehadirannya memancing berbagai makhluk untuk mendekat ke arahnya, namun tujuan Mas Jagat bukanlah di sana. Keris Menggolo Lanang terlihat memiliki aura yang mengarahkan kami ke alam kedua. Sebuah tempat yang tidak berwarna. Sebuah hutan lebat, namun hanya warna hitam dan putih yang ada di alam ini. Semakin banyak makhluk yang berada di tempat ini. Mereka terlihat berbisik dengan kehadirannya Mas Jagat. Aku merasakan Mas Jagat dalam bahaya. Berbagai makhluk mencoba menyergap dirinya di hutan itu. Namun samar-samar aku mendengar Mas Jagat membaca sebuah mantra yang membuat dirinya seolah melesat dengan cepat ke arah yang ingin ia tuju. Sayangnya, bersamaan dengan itu, hubunganku dengan sukma Mas Jagat terlepas dan kembali ke kesadaranku. Apa yang terjadi? Tanya Mbah Jiwo. Mas Jagat bertarung sendirian. Kemampuanku tidak mampu mengimbanginya, ucapku yang sedikit merasa kagum. Mungkin di pertarungan di alam manusia, aku dan Cahyo lebih unggul dari Mas Jagat. Namun, soal bertahan hidup di dimensi lain, Mas Jagat jauh lebih mampu. Hampir beberapa jam kami menunggu Mas Jagat. Bahkan, aku dan Mbah Jiwo sudah menghabiskan beberapa gelas kopi. Saat hari semakin malam, tiba-tiba Mas Jagat mendapatkan kembali kesadarannya dan melompat ke belakang jauh dari tempatnya duduk bersila. Kami mencoba mendekat, namun Mas Jagat menahan kami. Awas, jangan kesini dulu.
ucap Mas Jagat dengan tangan yang seolah menggenggam sesuatu. Tangannya seperti membentuk sebuah gerakan, hingga akhirnya sesuatu yang tidak diketahui dari mana asalnya jatuh tepat di hadapan Mas Jagat. "Mbah Jiwo, lempengan emas ini yang dimaksud?" tanya Mas Jagat. "Benar, tidak salah lagi. Kalian memang hebat," ucap Mbah Jiwo dengan sumringah. "Kini giliran aku dan pertarunganku. Kalian tunggulah. Besok pagi benda ini sudah bisa kalian bawa," ucap Mbah Jiwo. "Secepat itu? Mbah bisa membuatnya dalam waktu semalam?" tanyaku yang masih kurang percaya dengan ucapannya. Ki Jiwo Setro belum pernah gagal dalam menyelesaikan pusaka. "Istirahatlah, besok pertarungan kalian akan lebih jauh mengerikan," ucapnya. Mendengar kebanggaannya itu, aku jadi merasa sedikit tenang. Mas Jagat sudah terlalu kelelahan. Ia sudah menunggu terbaring di tikar, berusaha untuk mengembalikan tenaganya. Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan selain menunggu. Namun aku khawatir dengan Cahyo yang sendirian pergi ke desa Indira, tempat pemilik keris Menggolo Ireng itu berada. Mungkin aku harus mencoba mengeceknya. Dengan bantuan keris Rogo Sukmo, aku memisahkan Sukma dari tubuhku dan melayang menghampiri sebuah tempat di mana aku merasakan Sukma milik Cahyo. Saat semakin mendekat, aku merasakan ada yang aneh, seolah Sukma Cahyo perlahan melemah, seperti dalam sebuah pertempuran. Benar saja, aku tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh berbagai roh dan setan pengikut dari keris Menggolo Ireng. Sebuah keris melayang menghampiri warga dan seolah menghisap kekuatan dari setiap manusia yang dibunuhnya. Aku mencari keberadaan Cahyo. Tubuhnya terlihat terluka dengan bekas tusukan keris, dan sosok manusia dengan wajah yang mengerikan dan kulit yang seperti terbakar terlihat menyerang Cahyo dengan beringas. Itu bukan manusia. Makhluk itu sudah sepenuhnya menjadi setan. Dari perbincangan mereka, aku mendengar makhluk itu bernama Songgokolo. Perasaan dilema menghampiri diriku, di mana aku harus menolong Cahyo atau warga desa. Namun sebelum aku memutuskan, tiba-tiba aku mendengar suara nenek yang melintas dengan cepat. "Minggir bocah, biar aku yang mengajari bocah ketek itu," ucap sosok yang melewati sukmaku tanpa memandangku sedikit pun. Aku memperhatikan wujudnya. Itu adalah Nyai Jamrong. Dengan kecepatan yang sulit kuikuti, ia segera menerjang sosok setan yang menyerang Cahyo hingga membuatnya terpental. Melihat hal itu, aku sedikit tenang. Kali ini aku fokus menahan serangan dari keris Menggolo Ireng yang mencoba menyerang warga desa. Berkali-kali benturan kekuatan terjadi antara kedua keris ini. Tanpa ada seseorang yang mengendalikannya, keris ini sudah sekuat ini. Bagaimana bila keris ini dikuasai sepenuhnya? Sosok yang bertarung dengan Cahyo pun akhirnya kewalahan dan memanggil kerisnya. Saat itu aku masih harus bertarung dengan setan-setan pengikut Songgokolo agar tidak ada lagi korban jiwa di desa ini. Beruntung pertarungan mereka berakhir sebelum aku pun kehabisan tenaga. Namun ternyata itu bukanlah akhir yang baik. Sepertinya Songgokolo pergi menghampiri sesuatu yang bisa membuatnya bangkit sepenuhnya. Setelah ini, semua akan menjadi bertambah gawat. Dalam sekejap, tiba-tiba sukmaku kembali ke ragaku. Tenagaku pun benar-benar terkuras saat pertarungan dalam wujud sukma tadi. Beruntung ikatanku dengan keris raga sukma membuatku dapat kembali dengan utuh.
Aku menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikiranku. Sebenarnya aku berniat menghubungi Cahyo, namun niat itu kuurungkan karena sepertinya ia masih harus mengurus banyak hal di sana. Mungkin saat ini istirahat adalah hal yang paling baik. Setidaknya saat kami menghampiri Songgokolo lagi, kami bisa bertarung dalam kondisi yang sempurna. Sekarang kita lanjut ke cerita Cahyo. Ada sebuah warung kopi di pinggir jalan yang berbatasan langsung dengan sebuah jurang di pinggir jalan. Di sekitarnya pemandangan yang mengagumkan dari beberapa bukit dan gunung memanjakan mata pengunjung yang mampir ke sana. Sepeda motor Vespa tua terparkir di sana, menandakan Cahyo yang sudah lebih dulu sampai di sana sesuai dengan waktu pertemuan yang kami sepakati. Seharusnya Abah dan Dirga juga ada di sini, namun perjalanan dari desanya ke tempat ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga kami harus menghadapi hal ini terlebih dahulu. Indira tidak ikut, tanyaku yang segera mengambil tempat duduk di depan Cahyo. Sementara Mas Jagat masih memeriksa mobilnya. Enggak, terlalu berbahaya untuk dia. Di desa Wadirejo ada Guntur, murid Nyai Jamrong yang menjaganya, jawab Cahyo. Terus kalau sendirian, kenapa di motormu helmnya ada 2? Tanyaku untuk sekedar memastikan. Sudah Nan, mending gak usah ditanya. Maksud kamu gimana? Memangnya siapa yang ikut? Cahyo tidak menjawab dan hanya menghela nafas. Namun, tak berapa lama terdengar suara dari pinggir jurang yang berbatasan dengan warung ini. Dari jurang itu terlihat ada seseorang yang berusaha memanjat dengan cepat ke arah warung ini. Langkahnya yang menyibakkan semak dan pepohonan terdengar semakin cepat. Bocah kete ora sopan, uang tua jatuh ora ditulung, ucap sosok nenek tua yang wajahnya tidak asing. Kan aku sudah ngomong Nyai, jangan duduk di sana, bahaya. Lah giliran jatuh, aku yang disalahkan. Balas Cahyo dengan tenang, seolah sudah malas berdebat. Seketika aku membayangkan apa saja yang terjadi selama perjalanan saat Cahyo membonceng Nyai Jamrong hingga tiba di tempat ini. Jul, kamu boncengin Nyai Jamrong ya? Ucapku setengah tersenyum. Gak usah tanya-tanya, tak lempar mukamu nanti. Jawabnya emosi dan sudah pasti membuatku sulit menahan tawa. Nyai, apa kabar? Tanyaku dengan sopan. Pikiran dewe, jawabnya dengan ketus. Wong tiba ditakok ke kabar. Aku masih tersenyum melihat situasi ini. Dia adalah Nyai Jamrong, salah satu orang tersakti yang berpengaruh besar dalam tragedi terbukanya gerbang Jagat Segoro Demit dulu. Saat pengguna ilmu rawa ronte dan penguasa aliran ilmu hitam yang sudah menghabiskan banyak nyawa kini terlihat bertingkah konyol di hadapan kamu. Hehehe, ngapunten Nyai. Sudah pesan belum? Saya pesankan sekalian ya, tanyaku. Gak usah, itu loh orang sebanyak itu, kamu pikir siapa yang ngabisin? Ucap Cahyo. Nyai Jamrong, tanyaku. Ora, Demit alas Wadirejo, jawab Cahyo kesal. Bersamaan dengan itu, sebuah sandal jepit kumal mendarat tepat di kepala Cahyo. Siapa sing mau ngomong Demit? Ngomong meneh, ucap Nyai Jamrong. Enggak mbah, tadi ada Demit lewat, langsung saya bacakan doa biar tenang. Sudah aman mbah, sudah duduk lagi, balas Cahyo mencari alasan.
Mendengar keramaian di warung, Mas Jagat ikut masuk setelah memesan nasi rames dan kopi kepada penjaga warung. Ternyata benar ya, kalau ada Mas Cahyo pasti ramai, ucap Mas Jagat yang juga secara sopan segera memperkenalkan diri ke Nyai Jamrong. Saya Jagat, Nyai. Terima kasih loh sudah mau repot-repot ikut sampai ke sini, ucap Mas Jagat. Nah kui, untung masih ono wong sing rada sopan, ora kaya bocah ketat kui, ucap Nyai Jamrong. Nih kiwi, ini misi ide iwing dihipin, bisik Cahyo sambil menyingkap bibirnya mengadek ucapan Nyai Jamrong. Namun sepertinya terhenti saat Nyai Jamrong melototinya. Kejadian pagi ini di warung cukup berhasil menghilangkan rasa tegangku setelah melihat tingkah konyol Cahyo dan Nyai Jamrong. Kami pun segera mengisi perut kami dan melanjutkan perjalanan ke desa tujuan kami, desa di mana Yarto, Pak Le, Indira tinggal. Secepat mungkin kami menghampiri desa yang ditunjukkan oleh Indira. Namun saat sampai di lokasi desa ini terlalu sepi, seolah sudah ditinggalkan oleh warganya. Memang Indira sudah menghubungi Pak Le Yarto mengenai keadaan ini. Namun kami tidak menyangka desa akan dengan penuh dikosongkan seperti ini. Kami berpencar dan berkeliling mencari siapapun yang bisa kami temui di desa ini. Namun hanya rumah-rumah kosong yang kami temui. Aku tidak merasakan hal-hal aneh yang ada di desa ini. Namun tidak dengan Nyai Jamrong. Ia sepertinya merasakan sesuatu dan mulai memanjat ke atap-atap rumah seolah mencari keberadaan sesuatu. Ngomongin aku bocah ketek, tapi sendirinya si Liluih koyo ketek, bisik Cahyo yang masih kesal dengan Nyai Jamrong. Aku sedikit tertawa, namun kali ini aku sengaja memutus ledekannya, mengingat saat ini kita harus lebih fokus. Tidak ada yang terjadi di desa ini hingga maghrib menjelang. Nyai Jamrong pun akhirnya hanya duduk terdiam di salah satu atap rumah, seolah sedang menerawang sesuatu. Bersiap-siaplah, semua akan dimulai saat matahari terbenam, ucap Nyai Jamrong yang wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui arti dari peringatan Nyai Jamrong. Tepat saat langit mulai menghitam dan tidak ada cahaya matahari lagi di desa ini, seketika kami merasakan perasaan yang membuat kami gelisah. Berbeda dari sebelumnya, tiba-tiba dari setiap rumah terlihat sosok yang memandangi kami dari setiap jendela. Sudah pasti mereka bukan manusia. Tapi kenapa kami tidak bisa merasakan kehadiran sosok-sosok ini siang tadi? Danan, ini sudah keterlaluan. Sepertinya Nyai Jamrong juga sadar akan hal ini, ucap Cahyo. Apa maksudmu? Semua warga desa ini sudah mati. Kita terlambat. Sontak aku pun memperhatikan sekitar, dan benar sosok roh yang memandangi kami dari dalam rumah sepertinya memang roh warga desa. Mas Jagat pun segera mendekati kami. Tahan emosi kalian, makhluk itu masih ada di sini, di alam sisi lain dari desa ini. Kalau kalian siap, aku bisa menarik mereka saat ini juga, ucap Mas Jagat yang sepertinya menahan emosinya. Tarik Mas, kita selesaikan semuanya sekarang, ucap Cahyo dengan geram. Mengetahui apa yang akan dilakukan Mas Jagat, Nyai Jamrong segera melompat turun dan menghampiri kami. Mas Jagat membacakan doa yang cukup panjang, hingga samar-samar terlihat sosok yang sedang bertarung. Tepat saat menyelesaikan doanya, benturan energi beradu dan menggetarkan bangunan di sekitar rumah kami.
Songgokolo sedang bertarung dengan seorang manusia, bukan Pak Layarto. Orang itu terlihat lebih muda, namun tubuhnya sudah babak belur, seolah setengah mati menahan Songgokolo dengan berbagai pusaka yang ia kenakan. Pedang pendek, kalung ajimat, dan beberapa cincin pusaka memberinya kekuatan untuk bertahan dari berbagai serangan Songgokolo. "Akhirnya kalian tiba," ucap orang itu yang hampir sekarat. Mendengarnya berbicara, kami segera menghampiri orang itu dan mencoba membaca situasi ini. "Nyai Jamrong, kau di sisi yang salah," ucap Songgokolo yang mengetahui keberadaan Nyai Jamrong. "Aku tidak peduli, bocah-bocah ini lebih menarik dari kacung-kacungmu," jawabnya sambil tertawa terkekeh. Pria yang bertarung dengan Songgokolo tadi adalah Yardi, putra Pak Layarto yang sebelumnya kehilangan kewarasan karena perang santet antara Pak Layarto dan Pak Lesumar. Namun saat ayahnya mati dibunuh oleh Songgokolo, ia mendapatkan kesadarannya kembali dan mencoba menahan Songgokolo dengan semua pusaka yang dimiliki keluarganya. "Sudah, jangan memaksakan diri, biar kami yang melanjutkan," ucapku, namun ia tidak mengindahkan perkataanku dan kembali berdiri dengan menyeret badannya menghampiri Songgokolo. "Sisanya aku serahkan pada kalian. Balaskan dendam Bapak," ucap Yardi yang membacakan sebuah mantra. Seketika pusakanya diselimuti kekuatan hitam dan Yardi mengarahkannya kepada Songgokolo. Tidak ada rasa gentar sedikit pun dari wajah setan yang semakin menghitam itu. Ia hanya mencabut keris dan bersiap meladeni serangan Yardi. "Itu ilmu hitam, hentikan Yardi. Melawan setan dengan ilmu hitam memang sudah tujuan mereka," teriak Cahyo yang tidak diindahkan oleh Yardi yang sudah terbakar api dendam. Belum sempat pusaka Yardi menyentuh Songgokolo, seketika satu sosok melesat ke arah mereka. Sekilas aku melihat dengan jelas bahwa itu adalah Basuroto dengan pengaruh keris Benggolo Abang. Dalam hitungan detik, Basuroto menjambak Yardi hingga kehilangan keseimbangan dan menyayatkan keris ke lehernya hingga terputus. Kami tidak sanggup bertindak apapun melihat kejadian itu. Hanya tubuh Yardi yang sudah terpisah dari kepalanya lah yang sekarang berada di hadapan kami. "Songgokolo, kita selesaikan dulu mereka," ucap Basuroto yang sudah kesetanan. Kini mimpi buruk benar-benar terjadi. Darmijo, ayahnya Indira yang sudah menjadi tisan setan keris Benggolo Ireng, sudah berkumpul bersama sosok yang merasuki keris Benggolo Abang. "Gondokolo, panggil yang lain," perintah Songgokolo yang segera dituruti oleh sosok yang mendiami Mbah Suroto. Tak butuh waktu lama hingga berbagai sosok mengepung desa ini. Aku tidak bisa melupakan sosok pocong dengan kain kafan yang penuh darah yang sempat memasuki tubuh Dirga. Terlihat juga sosok dukun nenek tua yang mencoba membunuh Indira. Berbagai sosok yang merayap di atap rumah-rumah dan roh yang bergentayangan di sekitar desa. Seketika tubuhku bergetar. Kami harus melawan semua sosok ini. Ini sama saja kami berempat melawan satu kerajaan demit. Ini bukan sesuatu yang biasa diatasi oleh manusia, pikirku. "Kenapa bocah? Sekarang kalian gentar?" tanya Nyai Jamrong. Aku tidak bisa membantah perkataan Nyai Jamrong. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini. Di tengah kebingunganku, tanpa kusadari punggungku terasa panas, dan saat aku menoleh, terlihat sosok pocong itu sudah di belakangku
mencoba merasukiku sama seperti Dirga dulu. Aku membacakan mantra pelindung untuk menghindari kami semua dari setiap kutukan makhluk-makhluk ini. Sayangnya sosok pocong ini terlalu kuat, sesuatu membelenggunya dan membuatnya begitu terkait pada kedua makhluk itu. "Bocah, panggil monyetmu, jangan diam saja," teriak Nyai Jamrong. Kali ini Cahyo tidak membalas ucapan Nyai Jamrong dan segera memanggil Wanasura. Terlihat dari wajahnya juga terlihat panik. Terdengar suara auman binatang buas yang merasuk ke tubuh Cahyo. Sepertinya Wanasura juga merasa gelisah. Cahyo segera maju menerjang ke arah Songokolong, dan tanpa adanya perkataan apapun, Nyai Jamrong segera mengikutinya. Sebuah pukulan dilayangkan, namun dengan mudah dipentalkan oleh Songokolong. Nyai Jamrong menyusulnya dan melontarkan tendangan ciri khasnya, namun Gondokolo yang menguasai tubuh Mbah Suroto bisa menahannya. Mas Jagat tak henti-hentinya membacakan doa dan ayat suci untuk menjauhkan roh-roh di sekitar kami. Namun, sepertinya ia juga kewalahan dengan sosok demit yang mulai mengincarnya. Aku mencoba memasuki pertarungan Cahyo dengan membacakan doa pada kepala tanganku dan melontarkan ajang tersebut. Aku mencoba memasuki pertarungan Cahyo dengan membacakan doa pada kepala tanganku dan melontarkan ajian lebur sakti, sebuah pukulan jarak jauh ke arah Mbah Suroto. Namun serangan itu dengan mudah ditahannya. Sebaliknya, kini ia mengincarku dengan keris bonggol abang yang ada di genggamannya. Beruntung aku sempat menarik keris Rogo Sukmoku dan menahan serangan mengerikan dari keris berbilah merah itu hingga suara dentuman menggema ke seluruh desa. Walaupun aku bisa menahan semua serangan Mbah Suroto, namun pertarungan ini jelas lebih berat sebelah. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ilmuku. Di tengah pertarungan, aku memperhatikan sebuah bekas luka hitam di dada Mbah Suroto. Luka itu tidak mengering dan terus meneteskan darah tanpa henti. Sayangnya, di tengah situasi itu aku lengah dan berbagai roh di sekitar mencoba merasuki tubuhku hingga Gondokolo berhasil mendaratkan keris bonggol abang di salah satu lenganku. Mas Jagat menyadari terluka segera menarikku yang sedang berusaha mempertahankan kesadarannya dari makhluk-makhluk yang mencoba merasukiku. Dan belum sempat memulihkan diri, tiba-tiba Cahyo terpental jatuh yang tak jauh di tempatku berada sekarang. "Bocah, setan-setan itu tidak menyerang dengan kehendaknya. Dukun-dukun itu yang mengendalikan," teriak Nyai Jamrong yang mencoba menjaga jarak hingga Cahyo bersiap kembali menyerang. Kami mengetahui posisi dukun-dukun yang mengendalikan makhluk itu. Mereka berada di keempat penjuru desa ini, tapi kami tidak mungkin meninggalkan pertarungan ini untuk mengejar mereka. Cahyo mencoba berdiri lagi, namun ia merasakan keanehan saat roh Wanasura tidak lagi merasuki dirinya. "Wanasura, apa yang terjadi?" teriak Cahyo bingung. Suara mengerang terdengar dengan keras. Sepertinya sosok roh Wanasura berusaha bertahan dari pengaruh kekuatan hitam yang mencoba mengambil alih kesadarannya. Melihat celah itu, Songgokolo menghampiri Cahyo dan menghujamkan keris hitam di tangannya. Aku yang melihat hal itu segera berlari dan menahan keris itu dengan keris Rogo Sukmoku. Sayangnya serangan itu terlalu kuat dan membuat kami terpental dengan keras hingga tak mampu lagi menahan darah yang keluar dari mulut kami. Mas Jagat bersiap menahan Songgokolo untuk menyerang kami dengan lebih jauh, namun Nyai Jamrong menendangnya hingga terpental.
"Apa ini, Nyai?" tanya Mas Jagat. "Jangan goblok. Kamu tidak punya pusaka maupun roh yang bisa menahan Songgokolo. Satu serangan saja kamu bisa mati," jelas Nyai Jamrong yang segera menggantikan Mas Jagat menyerang Songgokolo. Namun sepertinya kesabaran kedua setan itu sudah habis. Saat mencoba menolong kami, Gondokolo melemparkan kerisnya dan tepat menusuk punggung Nyai Jamrong. Songgokolo segera memanfaatkan kejadian itu dan menggenggam wajah Nyai Jamrong, mengangkatnya dan membantingnya hingga cairan merah keluar dari mulutnya. "Nyai!" Aku mencoba berdiri, namun cukup sulit untuk mencapai tempatnya. Nyai Jamrong menjadi bulan-bulanan kedua setan itu. Ia setengah mati menahan setiap serangan yang diarahkan kepadanya. "Mati! Dia bisa mati, Danan!" teriak Cahyo yang juga berusaha kembali berdiri. Saat kesadarannya mulai hilang, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang muncul dari tubuh Nyai Jamrong. Aku tahu dengan jelas, itu adalah ilmu hitam yang sudah tidak ingin ia gunakan lagi. Ilmu itu sudah pasti bisa menyelamatkannya dari serangan itu. Yang terjadi benar-benar membuatku kaget. Nyai Jamrong malah menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya dan menahan kekuatan itu untuk keluar. Niatnya untuk memohon pengampunan ternyata lebih berarti dibandingkan nyawanya. Seolah menjawab semua niatnya, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara masjid di desa ini. Suara ayat-ayat suci yang dilantunkan ke seluruh desa oleh suara yang aku kenal. "Ini suara Abah?" tanyaku. "Benar, ini suara Abah, tidak salah lagi," jawab Mas Jagat. Saat itu juga Songgokolo dan Gondokolo merasa terganggu dan segera melepaskan Nyai Jamrong mencari asal suara itu. Tak hanya itu, seluruh makhluk di sekitar desa ini juga seolah terlepas dari ikatan kedua setan itu. "Ada yang mengalahkan dukun itu," ucap Cahyo. Sekilas aku melihat sosok keris yang berterbangan di keempat sudut desa. Tak lama setelahnya kami melihat sosok anak laki-laki yang berlari ke arah kami. "Maaf, kami terlambat." Itu Dirga. Sepertinya dia sudah benar-benar menguasai kemampuan kerisnya. "Keren, Dirga. Dari tadi aku sudah kesal sama dukun-dukun itu," ucap Cahyo. "Seranganku hanya bisa menghentikan ritual mereka. Roh-roh ini akan dalam kendalinya lagi bila kekuatanmu habis," jelas Dirga. Benar ucapan Dirga. Kami tidak punya banyak waktu saat roh itu kembali mengganggu pertarungan kami. Kesempatan menang kami akan semakin kecil. Namun Wanasura masih belum bisa mengendalikan dirinya. Di tengah keraguanku, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Tidak ada awan yang menutupi langit desa ini dan tidak ada angin yang datang bersama hujan itu. "Wanasura, apa yang terjadi?" ucap Cahyo yang heran dengan Wanasura yang tiba-tiba terdiam. Aku menoleh pada Nyai Jamrong. Terlihat kekuatan hitam menguap dari dalam dirinya saat terguyur hujan ini. Dan yang lebih mengagetkan lagi, sosok ratusan roh yang sudah tidak terkendalikan itu oleh dukun pengikut Songgokolo perlahan menghilang satu persatu. "Cahyo, apa Wanasura sudah tenang?" tanyaku kepada Cahyo. Cahyo mengangguk dan menoleh ke arahku seolah menanyakan maksudku. "Nyi Sendang Rangu, tenangnya air hujan ini sudah pasti kiriman Nyi Sendang Rangu," ucapku yang menikmati dinginnya air hujan yang membasahi seluruh desa.
Mengetahui hal itu, Cahyo tersenyum seolah mendapatkan harapan baru. Semesta sudah membantu kita sebanyak ini. Keterlaluan bila kita tidak bisa mengalahkan mereka, ucap Cahyo. Hujan ini meredakan rasa sakitku. Cahyo pun sudah bersiap dengan Wanasura. Namun sebelum kami melangkah, sosok roh menghadang kami di tengah derasnya hujan. Aku bawakan satu bantuan lagi, ucap sosok yang suaranya sangat kami kenal. Itu adalah Sukma Pak Ale. Hehe, aku sudah menduga. Sekar terlalu panik mengira Pak Ale sudah berpulang, ucap Cahyo. Nggak usah banyak bicara. Kalau sampai kalah, sarungmu tak bakar pakai petasan, ucap Pak Le yang bergeser ke tempatnya dan memperlihatkan sosok kecil yang datang bersamanya. Liwon! Cahyo berteriak menyambut temannya itu. Ayo Danan, kali ini kita tidak mungkin kalah. Kami berjalan mendekati Songgokolo dan Gondokolo. Roh Pak Le berjalan di depan kami dengan membacakan beberapa mantra yang tidak kami mengerti. Saat itu juga luka di dada Mbah Suroto terbakar api hitam, persis seperti bekas luka yang dihasilkan oleh bilah hitam keris Sukma Geni. Seketika tubuh manusia Mbah Suroto terbakar. Ia berteriak sekeras-kerasnya dengan rasa sakit dari api itu. Ada sosok setan berwarna merah dengan taring yang panjangnya melebihi dagunya, seolah hampir terpisah dari tubuh Mbah Suroto. Brengsek, ku habis si Sukmamu, teriak Songgokolo. Namun kesempatan yang dibuat Pale ini tidak mungkin kusia-siakan. Sebuah mantra kubacakan dengan keris raga Sukma di genggamanku hingga kilatan cahaya putih menyinari bilahnya. Seolah mengerti maksudku, Cahyo memperkuat tangannya dan membantu melontarkan ke sosok yang terpisah dari Mbah Suroto dan menusukkan keris itu tepat di dahinya. Songgokolo bersiap menghabisiku yang tak jauh dari dirinya, namun bayangan sosok kera besar mementalkannya dan menyelamatkanku. Dengan serangan ini, keris Bonggolo Abang terlepas dari genggaman Mbah Suroto. Danan, bawa pergi tubuh Mbah Suroto, teriak Mas Jagat yang segera berlari ke arah keris Bonggolo Abang terjatuh. Ia mengeluarkan sebuah benda dari tasnya, sebuah benda yang ditempa oleh Mbah Jiwo semalam penuh. Bukan berbentuk warangka, benda itu adalah keris Bonggolo Lanang dengan bilah yang dilapisi emas putih. Mas Jagat mengangkat tinggi-tinggi kerisnya dan menghujamkan ke keris Bonggolo Abang hingga terpecah berkeping-keping. Belum pernah aku melihat seseorang semudah itu menghancurkan sebuah keris. Tepat saat keris itu hancur, sosok Gondokolo seperti terbakar api yang muncul dari dalam bumi. Keris, bukan warangka, tanyaku. Mbah Jiwo ingin menghancurkan kutukan keris itu, bukan sekedar menyegelnya. Emas gaib itu ia gunakan untuk keris ini. Tidak akan kuat untuk bertarung, tapi cukup mampu menghancurkan keris kembarannya, jelas Mas Jagat. Tidak, Songgokolo, tolong. Aku tidak mau kembali ke alam itu, teriak Gondokolo yang semakin terbakar dengan panasnya api yang entah muncul dari mana. Tubuhnya semakin menghitam dan sesuatu seperti menghisapnya ke suatu tempat yang sangat panas. Saat itu juga Songgokolo mulai terlihat gentar. Ekspresinya itu membangkitkan semangat kami. Dirga, tolong bantu selamatkan Nyai Jamrong. Songgokolo biar urusan kami, ucapku dengan percaya diri. Danan, hujan dari Nisenang Ramu bisa mempertahankan sosok roh kan? Tanya Cahyo. Ucapan Cahyo benar. Di desa Tanggul Mayit dulu, kami terbantu saat memanggil Wanasura dalam wujud rohnya. Aku sudah membayangkan dengan semangat apa yang akan kulihat setelah ini. Wanasura,
Wanasura! Sesuai dugaanku, Cahyo memanggil kedua roh kera dari alas Wanamarta sahabatnya itu. Seketika dua sosok kera raksasa berdiri di hadapan kami dan tak sabar untuk melampiaskan amarahnya. Keren. Wanasura ada dua, tanya Dirga. Itu wujud asli Kliwon, ucap Jagat yang terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya. Ayo Danan, kita kasih pelajaran buat demit ujur ini, ucap Cahyo. Aku segera menaiki tubuh besar Kliwon, sementara Cahyo bersama Wanasura. Sulit membedakan mereka berdua, namun senyuman Kliwon memang memiliki ciri khas baik dalam wujud apapun. Inilah yang membuatku bisa membedakan mereka berdua. Songgokolo tidak tinggal diam. Ia menghunuskan kerisnya ke tanah dan membuat sebuah kekuatan hitam yang mengelilinginya. Saat mendekat ke arahnya, kesadaran kami terganggu, seolah ada rasa sakit yang memasuki kepala kami. Beruntung air dari Nyi Sendang Rangu menahan kutukan itu, hingga kami masih bisa bertahan untuk memberi kesempatan kedua kera kembar ini menghantam Songgokolo. Darah hitam bermuncratan dari mulutnya. Namun ia tidak berhenti dan menghujamkan kerisnya ke arah Wanasura. Dengan sigap aku memisahkan sukmaku dari ragaku yang berada di tubuh Kliwon untuk segera menahan keris itu. Dengan keris raga sukma hingga ia terpental. Cahyo membacakan mantra penguat raga yang dirasakan oleh Wanasura dan Wanasudra, hingga pukulannya kembali membuat Songgokolo terpental. Saat aku kembali ke tubuhku, Wanasura melemparkan tubuh Cahyo hingga mendarat tak jauh dari Songgokolo. Seperti membaca maksudku, ia melepas sarung kebanggaannya dan melompat menutupi wajah Songgokolo. Sekarang Danan, teriak Cahyo. Aku mengingat jurus yang diajarkan Daryana dan membacakan mantra untuk menyalurkan energi ke keris raga sukma hingga menyala kilatan putih. Wanasudra, lemparkan tubuhku, ucapku yang segera meluncur dengan cepat dan mendaratkan seranganku tepat di dada Songgokolo. Sayangnya Songgokolo masih cukup kuat untuk menghantam kami hingga terpental. Beruntung Wanasudra dan Wanasura berhasil menangkap kami. Songgokolo pun mencabut dan mengambil kerisnya lagi. Kini tubuhnya tak lagi berwujud manusia. Sebagian tubuhnya membentuk sisik ular, membuktikan bahwa ayah Indira titisan dari Songgokolo ini. Ayo Cahyo, sedikit lagi, buktikan. Demit keris kembar itu gak lebih keren dari monyet kembar alas wetan, ucapku memantaskan semangat Cahyo. Wanasura, kembali, ucap Cahyo meminta Wanasura merasuk ke dalam tubuhnya. Kini Wanasudra menangkap Cahyo dan melemparkannya ke arah Songgokolo. Tubuhnya yang sudah melemah akhirnya terpental oleh serangan Cahyo itu. Kini keris Bonggolo Ireng berhasil terlepas dari genggamannya. Mas Jagat dari tadi sudah bersiap dengan ilmu serupa denganku yang diajarkan oleh Daryana. Keris Bonggolo Lanang menyala terang dengan ajian yang dibacakan oleh Mas Jagat. Dengan segera ia berlari ke arah keris Bonggolo Ireng untuk menghancurkannya. Songgokolo mengetahui keadaan itu, segera mengarahkan kekuatannya untuk menyerang Mas Jagat. Namun berhasil kutahan dengan memindahkan sukmaku tak jauh dari posisi Mas Jagat dan mengadu keris raga sukmaku dengan serangan itu. Dengan ini semua berakhir. Mas Jagat membetulkan keris Bonggolo Ireng yang masih melayang mencoba kembali ke empunya. Kekuatan besar beradu di tempat itu. Keris Bonggolo Ireng jauh lebih kuat dari kembarannya. Mas Jagat pun akhirnya terpental dan melihat keris Bonggolo Lana yang ditempa oleh Mbah Jiwo terbelah menjadi dua. Kami menoleh arah keris Bonggolo Ireng yang beradu dengan keras, namun tidak mampu menemukan keberadaan keris itu. Gagal,
Kita gagal menghancurkan keris itu? Tanya Dirga. Tenang Dirga, ucapku. Walau tidak menemukan keberadaan keris itu, hal yang sama dengan yang terjadi pada Gondokolo terjadi juga pada Songgokolo. Tubuhnya terbakar dengan api dari dalam bumi. Sekuat tenaga ia menolak untuk masuk ke alam itu, alam di mana semua siksaan berkumpul menjadi satu. Sembah aku, akan aku berikan apapun. Ikat perjanjian denganku. Aku tidak mau kembali ke alam itu, teriaknya putus asa. Namun kami tidak memperdulikannya dan hanya memandangnya dengan miris. Akan kubalas kalian semua. Saat ada manusia yang memanggilku, pastikan kalian semua mati dengan mengenaskan, ucapnya. Cahyo dengan santainya mendekat ke arah Songgokolo. Setan goblok, kalaupun kami mati, kita tidak akan berakhir di tempat yang sama, ucap Cahyo yang menambah kekesalan Songgokolo yang semakin tersiksa dan perlahan menghilang seperti yang terjadi pada Gondokolo. Akhirnya semua sudah selesai. Berbeda dengan Basuroto, tubuh ayah Indira ikut pergi bersama setan itu, karena sebenarnya ayah Indira merupakan titisan dari makhluk itu. Sesekali aku memikirkan mengenai Indira. Apakah ada darah siluman di tubuhnya? Namun aku percaya Tuhan itu maha adil dan tidak akan mengecewakan manusia yang taat kepadanya. Hujan pun perlahan berhenti dan kami terbaring sejenak di teras-teras rumah. Dalam hati aku berterima kasih pada Nyi Sendang Rangu yang membantu kami dari jauh sana. Sukma Pale sepertinya sudah kembali ke tubuhnya. Terlihat dari Cahyo yang segera berteduh membalas pesan yang dikirimkan dari Sekar. Nyai Jamrong masih belum sadar, namun setidaknya ia masih bernafas. Mungkin nanti Pak Ale bisa menolongnya. Abah menghampiri kami setelah tak henti-hentinya membacakan ayat-ayat suci di pengeras suara untuk melemahkan musuh kami dan menguatkan iman kami. Terlihat sangat sederhana, namun itu sangat berarti bagi kami. Mungkin jika Abah bertemu dengan Pak Sardi, mereka pasti bisa bertukar banyak ilmu. Dirga berkenalan dengan Kliwon dan tak henti-hentinya mengajaknya bermain. Sesekali Kliwon mengajaknya naik ke pohon, namun Dirga masih sulit menandinginya. Kami mampir ke desa Wadirejo untuk mengantarkan Nyai Jamrong kembali dan mengecek keadaan Indira. Sepertinya ia sudah bisa menerima keadaan ini dan memutuskan untuk tinggal di rumah Bonasri sampai dia memiliki tujuan lagi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Dirga bisa akrab dengan Guntur yang baru saja dia kenal. Mungkin karena umurnya tidak terpaut terlalu jauh, atau mungkin karena tingkah konyol Guntur membuat Dirga merasa tidak canggung. Arum dan Ibu Ningrum berjanji akan merawat Nyai Jamrong yang belum pulih sepenuhnya. Ia berkali-kali menolak, namun kami tahu dalam hati bahwa ia senang dengan keberadaan keluarga di dekatnya. Terlebih, Hujan Nyi Sendang Rangu sudah mengangkat ilmu hitam yang pernah ia pelajari. Kini ia bisa hidup dengan tenang bersama cucunya itu. Habis ini kita kemana, Jul? Tanyaku kepada Cahyo. Lah, jelas dong, ucap Cahyo membalas perkataanku. Jelas apa? Ke tempat Abah sama Dirga. Aku kan belum sempat nyicipin tahu khas desanya, jawab Cahyo. Dasar Panjul, makanan melulu yang dipikirin, jawabku kepada Cahyo. Tapi ada benarnya ucapan Cahyo. Masih banyak yang ingin aku ketahui di desa Dirga.
Dengan banyaknya waktu, mungkin aku bisa berbincang mengenai keluarga Dharma Wijaya yang sejak zaman leluhur dekat dengan keluarga Sambara. Itulah akhir kisah dari cerita Kris Punggolo Ireng yang dibuat oleh K. Dioseta. Nantikan cerita lainnya tetap di ABC Suara Horor.